Tadi banyak banget ilmu yang bisa didapatkan Pak. Jadi banyak kita belajar mengenai nulis opini, menyuarakan pendapat kita. Terus kita belajar bagaimana cara kita berani menanyakan hal-hal kepada teman-teman kita mengenai hal-hal pribadi. Tadi tulis opininya tentang apa Pak? Bahayanya media sosial Pak. Apa yang terbayang oleh Rauf sehingga sampai menulis itu? Soalnya sekarang kan zaman sekarang kan anak-anak dari udah TK aja udah mulai HP kan Pak. Jadi tentang sampah plastik Pak yang sudah menyebabkan banyak kerusakan di Indonesia dan bagi lingkungan. Perbedaannya cukup signifikan Pak, karena dari cerpen dan novel tentu dari pikiran dan dituangkan ke kertas, sedangkan opini atau jurnalistik dicari dari wawancara dari sekitar. Cukup menantang sih Pak. Tentang itu Pak, guru berprestasi jadi teladan bagi siswa. Seperti apa ya harus guru ini jadi teladan siswa ini? Mana? Yang pertama dari untuk sikap tata krama tentunya juga baik, karena guru ini kan merupakan contoh bagi siswa. Jadi misalkan kalau guru itu baik, mungkin akan bisa dicontoh oleh siswa. Proses pembelajarannya menyenangkan karena tidak hanya satu arah, namun pembelajaran kita itu dua arah. Jadi kami diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat kami. Jadi nggak monoton dari pembaca materinya saja, namun kami juga dapat space untuk menyuarakan pendapat kami. Apa kesan-kesan yang didapatkan? Sangat seru Pak, karena di sini juga bertemu dengan teman-teman yang baru, narasumbernya juga seru banget dan kita di sini bisa diskusi bareng-bareng. Tidak Pak, kata Bapak asik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Sukses di akademik tidak membuat manajemen SMA 1 Padang puas begitu saja. Sisi non-akademik tetap menjadi perhatian, termasuk memaksimalkan pengembangan literasi sekolah dikemas dalam Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Terhadap hal ini, Kepala SMA 1 Padang, Syamsul Bahri MPDI, mengatakan pada dasarnya sekolah ini sudah punya pengembangan literasi, tetapi kita ingin untuk lebih mengembangkan, tak hanya untuk siswa kami, tetapi juga memberikan imbas ke sekolah lain. Syamsul Bahri mengatakan hal tersebut di saat membuka pelatihan menulis dan karya tulis ilmiah di SMA 1 Padang, menghadirkan 40 peserta, terdiri dari pelajar SMA 1 Padang, lalu sekolah imbas, yakni SMA 2 hingga SMA 10 Padang. Saya banggakan siswa-siswa kami, siswa peserta pelatihan menulis dan karya tulis ilmiah SMA 1 Padang dengan sekolah imbas SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 7, SMA 8, SMA 9, SMA 10. Jadi pesertanya diharapkan itu adalah maksimal 40 orang. Menghadirkan 2 orang narasumber. Narasumber pertama Firdaus Abi, wartawan utama yang juga motivator dan instruktur menulis. Ia memberikan materi terkait menulis jurnalistik, meliputi menulis berita dan menulis opini. Seharian materi bersama Firdaus Abi, peserta tak hanya diberi materi, tetapi juga dipandu praktek wawancara dan menggali informasi untuk diberitakan, kemudian menulis berita serta evaluasi berita tersebut. Terkait menulis opini, dipandu sejak menemukan ide hingga struktur tulisan, bagaimana menulisnya, dan memberikan evaluasi terhadap tulisan tersebut. Naskah yang sudah dievaluasi bersama dibantu oleh Firdaus Abi untuk diteruskan ke media massa, dan beberapa di antaranya dimuat di media massa yang berbeda. Narasumber berikutnya, Nana Fauzana Azima, MPD, dosen Universitas Negeri Padang yang juga seorang penulis. Ia memberikan materi tentang karya ilmiah remaja atau KIRT. Nana menuntun pelajar meliputi konsep penulisan KIRT, praktek penelitian hingga penulisannya. Dari rangkaian tadi apa kira-kira yang didapatkan? Tadi banyak banget ilmu yang bisa didapatkan Pak. Jadi
banyak kita belajar mengenai nulis opini, menyuarakan pendapat kita, terus kita belajar bagaimana cara kita berani menanyakan hal-hal kepada teman-teman kita mengenai hal-hal pribadi untuk mengulik jati diri teman kita sehingga nanti kita dapat menulis kembali biografi teman kita. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dari rangkaian kegiatan tadi, Pak. Prosesnya gimana? Proses pembelajarannya menyenangkan karena tidak hanya satu arah, namun pembelajaran kita itu dua arah. Jadi kami diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat kami. Jadi nggak monoton dari pembaca materinya saja, namun kami juga dapat space untuk menyuarakan pendapat kami. Opini tadi tulis apa? Tadi tulis opininya tentang apa Pak, bahayanya media sosial Pak. Apa yang terbayang oleh Rauf sehingga sampai menulis itu? Soalnya sekarang kan zaman sekarang kan anak-anak dari udah TK aja udah mulai mau HP kan Pak. Nah itu udah terlihat tuh Pak, beberapa anak-anak itu sekarang udah banyak yang bisa bahasa kasar atau yang udah attitude buruk. Nah itu kan kebanyakan gara-gara media sosial Pak. Jadi Rauf pakai KTI itu untuk apa langkah-langkah yang bagus untuk orang tua dan orang tua dan wali murid guru untuk bisa murid-murid itu tidak terlalu terpapar dengan media sosial Pak. Apa opsi yang Rauf tawarkan? Dengan pemberian edukasi, menerangkan pemateri dan juga menjelaskan saja dampak-dampak buruk dari pemakaian media sosial yang berlebihan, dan juga tidak memakai media sosial tidak lebih dari 3 kali dalam sehari Pak. Tidak lebih dari? Ya, karena ada 3 apa? 3 kali dalam sehari Pak. 3 kali. Karena di dalam, kalau misalnya dalam sekali itu berapa lama? Dalam sekali itu mungkin 30 menit atau 15 menit apa, sekedar untuk mencari informasi atau chatting doang Pak. Nggak yang terlalu sampai mendalam ke media sosial ini Pak. Apa opini yang ditulis tadi? Tadi tentang sampah plastik Pak yang sudah menyebabkan banyak kerusakan di Indonesia dan bagi lingkungan. Kemudian dari kerusakan itu dan kemudian dari masalah yang terjadi, apa opsi yang atau tawaran dari Fadia untuk melakukan eco break Pak. Eco break adalah salah satu cara untuk mengelola sampah, di mana kita dapat mengumpulkan sampah lalu digunting dan dimasukkan ke dalam botol. Hasil dari botol-botol yang berisi sampah plastik tadi dapat kita jadikan sebagai pagar, kursi, dan meja. Nah, tadi kan menulis opini ya? Iya Pak. Sebelumnya sudah pernah menulis opini? Pernah Pak, saat belajar bahasa Indonesia Pak. Terus dari proses pembelajaran ini seharian tadi dari jam 8 sampai jam 4 ini, apa kesan-kesan yang didapatkan? Sangat seru Pak, karena di sini juga bertemu dengan teman-teman yang baru, narasumbernya juga seru banget, dan kita di sini bisa diskusi bareng-bareng. Narasumbernya seru, apanya yang seru? Pak. Pembawaannya Pak seru, jadi nggak tegang Pak. Ini tadi menulis opini, Iya, Pak. menulis berita, sementara backgroundnya tercatat sebagai penulis cerpen dan novel. Iya Pak. Bagaimana mensinkronkan atau apa yang didapatkan perbedaannya tadi? Perbedaannya cukup signifikan Pak, karena dari cerpen dan novel tentu dari pikiran dan dituangkan ke kertas, sedangkan opini atau jurnalistik dicari dari wawancara dari sekitar. Cukup menantang sih Pak, karena dari dunia cerpen dan novel ini cukup tertantang untuk belajar. Tapi di bagian berita tadi ada pembawaan rasa cerpen juga ditulis tadi. Mana itu? Mungkin darah cerpennya bawa sampai ke sini Pak. Darah cerpen atau bawa ke Ya, opini? sampai ke sini Pak. Ya. Secara umum gimana pembelajaran seharian ini? Hari ini cukup seru Pak, asik, ada teman baru dan ada wawasan untuk mempertukar pikiran antara si A dan si B, teman A dan B gitu Pak. Ini kan yang ketiga kali dengan narasumber, enggak bosan Dini? Tidak Pak, karena Bapak asik Pak. Desi, gimana? Apa yang ditulis opini tadi? Tentang itu Pak, guru berprestasi jadi teladan bagi siswa. Seperti apa ya harus guru ini jadi teladan siswa ini? Mana? Yang pertama dari untuk sikap tata krama tentunya juga baik, karena guru ini kan merupakan contoh bagi siswa. Jadi misalkan kalau guru itu baik, mungkin akan bisa dicontoh oleh siswa. Ya. Sedangkan sebaliknya, jika guru melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin akan juga ditiru oleh siswa. Itu opsi yang
ditawarkan tadi? Pandangan apa itu kan kasuistis yang terjadi. Iya. Agar bisa sinkron kebutuhan guru dan siswa itu sama gimana? Bisa sinkron, tidak ada masalah antara guru dan siswa? Oh, yang pertama itu memperbaiki komunikasi antara guru dengan siswa karena itu memperbagus hubungan mereka gitu kan. Oke. Makasih ya. Iya, Pak. Proses pembelajarannya menyenangkan karena tidak hanya satu arah, namun pembelajaran kita itu dua arah. Jadi kami diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat kami. Jadi nggak monoton dari pembaca materinya saja, namun kami juga dapat space untuk menyuarakan pendapat kami. Apa kesan-kesan yang didapatkan? Sangat seru Pak, karena di sini juga bertemu dengan teman-teman yang baru, narasumbernya juga seru banget dan kita di sini bisa diskusi bareng-bareng. Tidak Pak, kata Bapak asik Pak. Impian Samsul Bahri, pelatihan yang diberikan kepada pelajar SMA 1 Padang maupun Sekolah Imbas diharapkan menghasilkan kecakapan khusus bagi pelajar mereka, terutama di bidang kepenulisan. Kelak diharapkan mereka menjadi agen pengembangan literasi di lingkungan masing-masing, sekaligus berharap bermunculan penulis-penulis muda di SMA 1 Padang maupun Sekolah Imbasnya. Dunia kepenulisan, kata Samsul Bahri, sangat berhubungan erat dengan membaca dan menulis. Keduanya akan seiring sejalan, sehingga siswanya juga memiliki konsentrasi membaca dan memahami bacaan yang dibacanya secara baik. Samsul Bahri sangat mengapresiasi materi yang diberikan kedua narasumber. Mayoritas dalam bentuk praktek diikuti evaluasi bersama. Setiap peserta diwajibkan memberikan koreksian terhadap naskah yang ditulis peserta lain di bawah bimbingan narasumber. Hal menarik dari pelatihan tersebut, kedua narasumber akan tetap memberikan pendampingan kepada seluruh peserta. Bentuk grup menulis dan HKTI 2024. Masuk di sana 40 orang siswa dengan 10 sekolah, ya kan? Kemudian masuk di sana ya narasumber nanti Pak Firdaus Abi dan Bu Nana, juga masuk nanti ke kepala sekolah, sehingga ya dalam era digitalisasi sekarang itu tidak ada yang sulit Pak ya. Tapi kalau menelepon orang cie-cie satu-satu habis nagari itu, ya kan? Tapi tatkala kita membentuk sebuah kegiatan, buat grup, komunikasi di grup tadi ya. Perhatian Sang Kepsek, Samsul Bahri terhadap pengembangan literasi sebenarnya tidak hanya saat memimpin SMA 1 Padang saja. Hal ini sudah dilakukan sejak memimpin di SMA 2 Padang. Di bawah bimbingannya, sekolah ini juga rutin menerbitkan majalah sekolah. Jauh waktu ke belakang, sebelum dikenal gerakan literasi sekolah, Samsul Bahri sebenarnya sudah memberikan perhatian terhadap pengembangan literasi sekolah tersebut. Ketika masih bertugas di Kabupaten Pesisir Selatan, dirinya memberikan perhatian penuh terhadap literasi. Ia menuntun siswanya untuk fokus dan berlatih, sehingga ada siswanya yang kala itu menjadi jurnalis pelajar. Jurnalis pelajar tersebut berasal dari kampung di Pesisir Selatan, tepatnya di Kambang, kemudian menjadi jurnalis pelajar untuk koran terbitan di Kota Padang. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.